Iya, selamat masuk ya. Sama baik Assalamualaikum. Oh iya, ini penasehat nggak apa-apa ya, ya ya. Sini nggak apa-apa ya, ini pas aku di sini. Duduk, makin nyaman di semua. Udah nyaman semua duduknya? Udah. Jadi, sebelumnya ini Mbak Maria mau mengucapkan terima kasih dari sini karena teman-teman semua sudah datang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kita, yaitu 8:30 ya. Ini tadi setelah upacara ya, masuk upacara ya? Iya. Langsung tepat waktu dan sangat luar biasa sekali. Mbak Maria sangat mengapresiasi sekali kedatangan kalian. Sangat berterima kasih karena kalian sudah bersedia untuk mengikuti kelompok pada pagi hari ini. Mungkin sebelumnya sebelum kita melakukan kegiatan ya, alangkah baiknya kegiatan hari ini lancar dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang ingin memimpin doa? Terima kasih. Sebelumnya di sini Mbak Maria akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelumnya, apakah dari teman-teman sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Sebelumnya sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok di sekolah? Belum ya, berarti baru pertama kali ini mengikuti bimbingan kelompok itu merupakan suatu bantuan berupa bantuan informasi terkait dengan suatu topik yang akan kita bahas. Di dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa fungsi. Yang pertama bisa fungsi pencegahan, pemahaman, dan juga pengembangan. Di dalam fungsi tersebut akan memaparkan sebuah informasi terkait topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebelum beranjak ya ke pengenalan apa sih itu bimbingan kelompok. Sebenarnya apakah teman-teman semua sudah tahu siapa Mbak di sini? Mungkin tahu karena sudah perkenalan mulai di WhatsApp ya. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu di sini. Mungkin dimulai dari Mbak Maria dulu, nanti dilanjutkan dengan teman-teman ya. Untuk Mbak Maria nanti untuk perkenalannya bisa menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, kemudian kelas sama yang masing-masing ya. Mbak Maria, perkenalkan nama Mbak Maria itu Maria Purwani Kusnawati. Teman-teman semua bisa memanggil Mbak Maria ya Mbak Maria. Mbak Maria di sini dari semester 6 jurusan Pendidikan dan Konseling ya. Lebih Mbak Maria nyanyi. Kita lanjut siapa ya? Perkenalkan, nama saya Mbak Purwani dari sekolah 9 kelas dari kelas 8F. Saya berkenan. Saya sebagai pemimpin makan ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hassan Sigma. Biasa berbicara seperti saya memimpin. Perkenalkan nama saya Dede. Di sini sudah kenal semua ya, karena satu kelas ini sama-sama lama ya. Nah, sudah kenal dengan Mbak Maria juga ya di sini. Jadi Mbak Maria sudah menjelaskan apa sih itu bimbingan kelompok. Masih ingat bimbingan kelompok tadi apa? Lupa ternyata. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan proses bantuan dari guru BK atau dalam bimbingan konseling untuk memberikan suatu informasi kepada konseling atau peserta didik di sini. Gunanya untuk apa? Untuk menambah wawasan, kemudian dapat mengembangkan diri, mencegah suatu hal yang kurang diinginkan, kemudian bisa memahamkan diri kita terhadap sesuatu topik yang akan kita bahas.
arti atau makna sendiri dari bimbingan kelompok. Sudah paham? Sudah ya? Sudah paham? Kemudian tujuan kita di sini atau topik yang kita bahas dulu deh. Apa sih topiknya? Kepercayaan diri atau yuk bangun kepercayaan diri. Nah, tujuannya yang pertama itu agar anggota kelompok yaitu adik-adik semua itu dapat menelaah apa sih pentingnya kepercayaan diri. Kemudian kalian juga bisa memperbandingkan manfaat-manfaat dari kalian menerapkan kepercayaan diri. Dan yang ketiga, kalian itu bisa mengetahui bagaimana sih ciri-ciri orang yang percaya diri. Dan yang terakhir, ya akhirnya nanti dapat melakukan cara-cara kalian untuk membangun kepercayaan diri kalian. Mungkin ada 4 tujuan itu ya yang akan kita bahas di sini atau kita capai di sini. Kemudian juga di bimbingan kelompok ini ada beberapa asas ya, ada beberapa asas diantaranya mungkin ada semua bisa dari ruangan ini ya, ruangan ini mungkin sepi, kemudian tidak bisa terdengar keluar. Yang menandakan bahwa kalian tenang saja, apa yang kalian sampaikan itu akan terjaga rahasianya. Jangan takut untuk nanti kalau saya berpendapat seperti ini, takutnya nanti mau keluar ada yang mempersalahkan saya dan lain sebagainya. Tenang saja, semua itu tidak akan terjadi. Yang kedua, kalian coba mengharapkan kalian itu dapat mengungkapkan semua pendapat tanpa ada rasa yang menonjol. Atau rasa, nanti kalau saya kira-kira berpendapat seperti ini sama mbak, nanti disamakan dengan yang lainnya. Nah, tenang saja, kalian di sini dapat menyampaikan segala hal tanpa ada yang menonjol sama sekali. Harapannya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga juga kita bahas topik yang di sini saja atau topik fokus terhadap satu topik saja, yaitu yuk bangun kepercayaan. Kemudian juga ada beberapa norma yang harus kita taati di sini. Yang pertama, untuk berpendapat berusahakan itu dengan bahasa yang sopan, jangan sampai ada yang mungkin kata-katanya itu menyakiti orang lain, dan jangan melakukan hal-hal yang kurang diinginkan. Misalnya ketika marah atau kesal kalian berpendapat ya, mungkin ada temannya yang kurang suka, nah kalian langsung mungkin menampar atau mencubit, nah itu tidak diperbolehkan ya. Jadi tolong dikontrol untuk emosinya, tindakannya. Jadi di sini jangan sampai melakukan hal tersebut seperti itu. Apakah sudah paham terkait asas yang akan kita capai di sini? Paham ya? Ini harus kita terapkan dalam bimbingan di dalam kelompok. Kemudian teman-teman semua, hal lain yang akan kita bahas di sini tentunya ada beberapa tugasnya nanti berkaitan dengan jalannya bimbingan kelompok. Jadi di sini Mbak Maya pakai teknik home dan teknik project based learning. Di mana home itu kita ciptakan suasana seperti di rumah, suasana kekeluargaan. Jadi jangan sampai ada yang tegang, kemudian ada yang kayak mau makan kayak gini kok takut atau ragu-ragu. Nah, Mbak Maya itu harapkan jangan sampai gitu ya. Kita di sini dalam suasana kekeluargaan saat kalian di rumah, jadi tidak apa-apa, tapi jangan sampai haluan atau mengganggu suasana diskusi pada hari ini. Kemudian ya kalau mau mbak saya mau kayak gini, mbak saya mau kayak gini, coba ungkapkan langsung. Jadi coba kita ciptakan dinamika kelompok di sini. Bisa kita aktif pendapat atau menanggapi pendapat dari teman kita. Itu yang kita lakukan pada bimbingan kelompok pagi hari ini. Untuk lanjut ke selanjutnya, Mbak Maya sudah mengirimkan link presensi. Kira-kira sudah terkirim di grup masing-masing? Tebal HP? Nanti Mbak Maya presensi aja. Ini Laura ya? Mungkin yang lain yang bawa HP bisa diisi terlebih dahulu. Ya, yang lain bisa diisi. Sambil mengisi presensi, mungkin
Saya ingin menyampaikan juga terkait dengan waktu yang kita laksanakan di sini kurang lebih 40 sampai 45 menit itu cukup. Untuk waktunya diisi jam sekarang berapa? Ya, Mbak, materialnya tadi ya ada yang ngumpul tapi nggak tahu ya fokus apa enggak kayak gitu. Ada yang mungkin ngantuk habis pacaran juga Mbak Maria lihat ya, terus sarapan kayaknya. Baik, untuk membangun semangat mungkin kita bisa ice breaking terlebih dahulu ya. Mau ice breaking? Games dulu, games sedikit. Nah di sini Mbak Maria punya games. Gamesnya itu namanya kelipatan 3. Nah kelipatan 3, kelipatan 3 itu cara mainnya nanti berhitung 1, 1, 1, 2. Nah yang 3 nanti jangan menyebutkan angka 3, tapi nanti dilanjut 4, 5. Nanti kan kelipatan 3 dan seterusnya. Kalau ada yang kurang fokus nanti kita beri hukuman. Hukumannya apa? Menyanyi ya, menyanyi tapi liriknya diganti dulu. Nah gitu. Iya, sudah paham? Sudah? Bisa dimulai ya. Dimulai dari Maura ke kanan saja. 2. Empat. Oke. Ulang lagi. Ini ya. Yang ini nggak latihan ya, langsung ya. Jadi yang kalah nanti langsung maju ke depan. Ini mulai dari lagi. 1, 2. Kanan. Ya kanan. 5. Ayo, di sini nggak apa-apa. Coba lagunya apa kira-kira? Enaknya? Oke, balik itu diganti liriknya tuh. Nah, gitu. Nanti yang lain bisa tepuk-tepuk ya, untuk mengiringi Nabila nyanyi. Kayak mulai ya, 1, 2, 3. Yang keras dong. Udah semangat ya, semangat lagi ya. Udah semangat lagi belum? Udah. Oke, berarti kalau udah semangat, sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Gimana ini, siap enggak? Oke, siap, nggak usah malu-malu ya. Yang keras siap Mbak? Oke, keras siap nih ya Mbak. Ya akan bagi lingkar terlebih dahulu berisi beberapa materi yang akan kita bahas di sini.
Ya, sudah dapat ya materinya ya. Ada beberapa materi yang dibahas di sini terkait dengan pentingnya kepercayaan diri, manfaat kepercayaan diri, dan ciri utama kepercayaan diri. Mungkin dari teman-teman semua apakah ada yang ingin berpendapat apa sih itu pentingnya kepercayaan diri? Ya, pentingnya kepercayaan dalam diri itu seperti apa? Apakah mereka mau berpendapat di situ? Menurut pendapat kalian, pengalaman kalian, jangan takut salah kan? Yang lebih keyakinan. Luar biasa percaya untuk bisa melewati tantangan ya. Ini dari dia tadi lebih memiliki keyakinan betul. Yang lain mungkin ada yang berpendapat lagi yakin, lebih berani, lebih optimis. Itu luar biasa sekali Maya. Yang berpendapat lagi lebih optimis, lebih yakin, berani menghadapi tantangan. Kemudian ada yang berpendapat lagi? Oke, apa lanjut? Atau lebih terjaga ketenangan ya. Jadi lebih terkontrol kayak nervousnya gimana, deg-degannya gimana, itu bisa terkontrol dengan sangat luar biasa sekali yang kita mulai dan ya. Nah, luar biasa sekali pendapat dari teman-teman semua tadi yang disampaikan Maura, kemudian Nabila, Dea, dan Maya tadi sudah menyebutkan ternyata kepercayaan diri itu penting. Salah satunya tadi benar sekali, kepercayaan diri itu sangat penting kita terapkan dalam diri kita, yang mana kita dapat melihat hal yang sangat indah, menguatkan kita berarti kita berani untuk menerima tantangan ya, dan yakin berarti kita kuat di sini. Kemudian kita dapat menghadapi hidup dengan keberanian. Kemudian melalui rasa kepercayaan diri memampukan kita untuk bergerak lebih maju. Tadi contohnya yang disampaikan Nabila, kita tidak deg-degan lagi untuk misal kita ditunjuk guru untuk ini coba mengerjakan ini atau menyampaikan pendapat ini, nggak usah deg-degan lagi kan sampai pegang spidol sampai gitu kan nggak mungkin. Nah, karena kita sudah memperoleh ketenangan, keyakinan dan disampaikan dan optimis juga untuk maju sebagai pribadi yang lebih baik dan kepercayaan diri untuk maju ke depan. Dari pentingnya rasa kepercayaan diri, kira-kira dari teman-teman semua apakah sudah paham terkait kepercayaan diri itu penting karena dapat berani, optimis, kemudian juga lebih yakin dan tidak nervous atau deg-degan dan drama atau lebih tenang juga. Dari arti pentingnya kepercayaan diri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena sudah paham ya pentingnya kepercayaan diri. Kemudian ya dari kita sudah memaknai apa arti kepercayaan diri, apa arti pentingnya kepercayaan diri, akhirnya kita harus dapat membandingkan apa saja sih manfaat dari kepercayaan diri itu sendiri. Dari teman-teman mungkin berpendapat kira-kira apa sih manfaat yang kalian dapatkan dari kalian dapat menanamkan rasa kepercayaan diri. Perform berarti dapat menunjukkan diri ya. Menunjukkan diri di depan umum atau publik. Luar biasa. Ini yang lain? Apa sih yang kita dapatkan kalau kita itu dapat menanamkan kepercayaan diri? Ya seperti yang dikatakan lebih pede, lebih jadi nggak takut lagi ya ambil lagi performa atau tampil di depan yang lain.
dihargai oleh orang lain. Ya betul juga, kita dari manfaat menanamkan kepercayaan diri itu dapat dihargai oleh orang lain. Jadi orang lain dapat menghargai kita. Oh ternyata dia itu berarti ya berpendapat kayak gitu. Cepat mengambil keputusan bisa juga. Jadi kita percaya diri, nggak usah ragu ya, tidak ada kata ragu lagi untuk mengambil suatu keputusan. Yang lain? Yang lain? Ya? Iya, betul sekali apa yang sudah disampaikan teman-teman terkait dengan apa sih manfaat dari kita menanamkan kepercayaan. Jadi yang tadi kita cepat mengambil keputusan, lebih pede, tampil atau perform di depan umum. Kemudian tadi yang sudah disampaikan itu sangat luar biasa, bisa dihargai oleh orang lain juga karena kita dengan percaya diri pasti kita mampu untuk berpendapat atau berani berpendapat. Oke, dari dulu nanti pasti langsung coba mbak ini maju ke depan karena kita sudah aktif kan, sudah berani aktif untuk berpendapat terkait dengan materi pelajaran atau yang lain sebagainya. Jadi kita bisa lebih dikenal oleh orang, oh ini tuh ternyata sangat luar biasa sekali ya kepercayaan dirinya. Langsung kegiatan apapun pasti dia dapat tampil seperti itu. Manfaat dari kepercayaan diri. Apakah sudah paham semua? Sudah ya. Oke, untuk lebih memahaminya, coba ini Mbak Maria punya lembar namanya lembar manfaat kepercayaan diri. Jadi coba kalian bisa gambar manfaat kepercayaan diri kalian itu seperti apa sih kira-kira? Bisa digambarkan dengan suatu atau gambar yang lain untuk menggambarkan manfaat yang kalian dapatkan dari kalian menerapkan kepercayaan. Oke, pokoknya ini ya, diambilkan dulu. Kata-kata yang ini bisa menggambarkan ya manfaat kepercayaan dalam diri kalian. Nama panggilan aja. Nggak apa-apa kalau yang terlanjur. Nama panggilan. Ini nggak ada. Nggak ada itu. Nggak apa-apa. Warna-warni juga nggak apa-apa. Gambar kalian sedang menunjukkan apa? Apakah tangan kayak gini ya? Tulisan nggak apa-apa. Yang penting bisa menggambarkan manfaat yang kalian sudah capai. Manfaat kepercayaan diri kalian.
Gimana hasilnya? Tidak apa-apa, nggak usah bersuka. Yang penting kan bisa mengartikan gambarnya. Gimana? Sisa menemukan? Boleh sekali. Sudah? Ya, sementara kita sama
Jadi maksudnya ya, langsung coba dulu. Bisa ditunjukkan ya yang sudah ya. Nah, mungkin bisa langsung dijelaskan ini maksudnya di sini gambarnya apa. Ya dari Tiara dulu, mungkin tadi yang pertama kali selesai itu kayaknya Tiara ini sudah sangat yakin manfaat yang sudah didapatkan dari kepercayaan. Tiara boleh menunjukkan ke teman-temannya gambarnya seperti apa. Bagus sekali. Ada emoticon senyum dan ada love-nya. Jadi maksudnya gimana Tiara itu? Luar biasa sekali ya, bisa saya menjadi sendiri dan tidak insecure. Oke, lanjutnya boleh dari Nora dulu. Ujian dan nilai anak soalnya kan dan tampil kita dapat menjadi orang apresiasi bisa sekali ya manfaat yang sudah digambarkan oleh orang tua. Kalau kita dapat percaya diri itu akan dapat apresiasi dari orang lain serta dapat memotivasi orang lain juga gitu ya. Kelihatan sekali. Oke, mungkin dari Nabila. Sebenarnya orangnya banyak yang nonton dia ternyata ini, ya kan? Oke, jelaskan coba. Oh iya, itu bisa apa kami kedepan itu dapat kesulitan. Oke, hampir sama ya, tapi tambahannya di sini berani untuk tampil di depan. Oke, lanjut. Maya gimana dulu? Ya Maya dulu aja ya untuk ya. Maya, ini gambarnya. Kita bisa lebih bergerak di rumah kita sendiri, bisa lebih mengenal diri kita sendiri, bisa menerima kebenaran kita sendiri, tapi tidak hal yang disampaikan tidak sampai apapun bisa lebih mencintai diri sendiri, percaya dengan diri sendiri ya tadi ya. Oh, menerima kekurangan dari mungkin awalnya kayak kok saya kekurangannya kayak gini ya, kayak gini sekali. Jadi dengan kepercayaan diri kita dapat mampu menerima. Nah, ini juga gambar orang di dalam dirinya. Jadi sama ya kayak siapa lain Tiara tadi kalau vlognya di hati tapi ini. Oke, lanjut kalian udah selesai. Oke, oke boleh ya coba. sama sih seperti kayak gimana harus bisa begini gitu harus pede gitu lah Lebih berani ya, ya aktif itu lebih berani untuk menunjukkan dirinya di depan umum. pasti bisa Yakin berarti ya, luar biasa sekali. Ini yang terakhir, Kayla. yang lebih satu dosa karena diri sendiri jadi diri sendiri itu baik Luar biasa sekali. Jadi kita bisa love yourself atau love myself. Kita dapat mencintai diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri, maka kepercayaan diri itu juga tidak dapat tertanam dalam diri kita. Ya, sangat luar biasa sekali ya gambar-gambar kalian. Jadi kalian sudah mampu menunjukkan manfaat yang kalian dapatkan dari kepercayaan. Di sini Mbak Maria akan membagikan sticky note. Ini saya. Jadi di sini nanti kalian coba tuliskan bagaimana sih ciri-ciri dari orang yang percaya diri. Di situ saja nanti kita bahas di situ ya. Jadi ini menurut kalian dulu. Kalian kira-kira ciri-ciri orang yang percaya diri itu seperti apa? Gak apa-apa. Jadi orang yang percaya diri, kira-kira ciri-cirinya kita itu seperti apa?
Jadi kita lihat tahu dia sudah ya gula mana ya semua. Apakah ada yang ingin berpendapat terkait apa yang kalian sudah tuliskan? Berpendapat? Kemarin saya ada yang ingin berpendapat terkait dengan ciri-ciri yang sudah kalian tuliskan? Udah beradaptasi, udah bergaul, dan berpendapat, selalu tenang. Oke. Gampang berinteraksi, dan ditampil ke depan, tidak merasa takut lagi. Sudah, sangat luar biasa sekali ya yang kalian sampaikan, itu sangat betul. Ciri-ciri orang yang percaya diri itu yang pertama bisa lebih tenang, dalam menyampaikan pendapat. Jadi omongannya itu tidak ribet gitu. Ribet itu kan kita berarti deg-degan di situ. Ya, kalau kita sudah percaya diri, pasti kita lantang untuk menyampaikan sesuatu. Jadi yang kedua juga benar memiliki potensi diri untuk berani tampil ke depan. Potensi diri kita itu dapat ditampilkan kan depan. Kemudian yang ketiga mampu menetralisasi atau menegakkan ketegangan. Beberapa ciri orang yang percaya diri, dan apa yang kalian tuliskan juga sudah benar ya terkait dengan bagaimana sih ciri-ciri yang kita tunjukkan sebagai orang yang percaya diri. Mungkin dari apa yang kalian tuliskan bisa ditempelkan di sini, tulis sendiri dan boleh menggunakan huruf aja yang ada di ini hasil yang kalian sudah tuliskan. Nanti ini bisa ditempelkan di ruang kelas untuk mengingat-ingat gimana sih kita sebagai orang yang percaya diri itu kira-kira ciri-ciri yang kita terapkan atau tanamkan itu seperti apa. Jadi bisa diingat-ingat terus ya. Kalau kita mungkin kurang percaya diri, bisa diingat lagi, aku harus kayak gini biar lebih percaya diri. Ya, kita bisa membangkitkan motivasi atau semangat dalam diri. Dari ciri-ciri orang yang percaya diri, apakah sudah paham tentang semua? Kemudian untuk menerangkan atau untuk menampilkan rasa kepercayaan diri, kira-kira cara dari teman-teman yang akan diterapkan untuk meningkatkan atau membangun kepercayaan diri itu seperti apa? Caranya dengan gimana? Meyakini diri ya. Oke, bisa dituliskan di sini ya, biar lebih jelas lagi dan bisa diingat-ingat. Terus itu kelihatan ya. Nah, beberapa ada yang pakai spidol apa ya? Ini ada yang pakai spidol. Oh, pakai spidol.
cara untuk membangun kepercayaan diri. Kira-kira saya harus ngapain? Bisa mengenal pikirannya mungkin, atau bisa mencoba untuk berani tampil di depan publik, berusaha untuk menyampaikan pendapat, salah satu cara yang kita sudah ya, selesai. Ya sudah ya, sudah, baik, sudah. Sudah, Maya sudah ya, Laura sudah. Ini dari apa yang sudah kalian tuliskan ya, bagaimana cara-cara yang akan kalian terapkan dalam diri kalian, teman-teman sekalian, untuk membangun kepercayaan. Adakah yang ingin mendapat dari apa yang telah kalian tuliskan? Latih diri untuk berani dan tidak merasa takut untuk mencoba tampil atau mengikuti kegiatan sekolah sangat bagus sekali juga pendapat dari yang kedua. Ya, ini berpendapat lagi lebih yakin bahwa diri sendiri bisa melakukan segala hal. Harus meyakinkan bagaimana itu kita kalau meyakinkan diri dengan menambah relasi ya, relasi pertemanan. Ini luar biasa sekali. Yang lain? Memilih lingkungan yang baik yang bisa mungkin mendukung kita ya untuk dapat meningkatkan atau membangun kepercayaan diri kita. Tidak yang lain? Tidak membandingkan diri dengan orang lain. Mencintai diri ya, berarti itu cara agar kita lebih mencintai diri sendiri. Memberi apresiasi atau reward sebagai bentuk terima kasih karena sudah dapat menampilkan kepercayaan. Terus sekali apa yang teman-teman sampaikan, cara-caranya seperti apa ya akan kalian lakukan untuk membangun kepercayaan diri tadi dengan lebih berani dan lebih berani apabila menjalankan segala sesuatu atau tidak takut dengan gagal, kemudian lebih yakin, kemudian juga memilih lingkungan pertemanan yang baik, menambah pertemanan, kemudian juga tadi yang disampaikan Alhamdulillah tadi bahwasanya kita dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah untuk menambah rasa kepercayaan diri kita. Ini cara-cara yang dapat kita lakukan untuk dapat membangun kepercayaan dalam semua. Apakah sudah paham cara-cara yang mungkin dapat kalian terapkan? Paham? Mungkin ini ya nanti yang dapat kalian tunjukkan ayam kuat, jadi lebih berani, lebih yakin, juga dapat tampil di depan umum, kemudian juga menambah relasi dan lebih optimis, dan ini lebih menambah relasi teman. Dengan menambah relasi teman, kita dapat membangun rasa kepercayaan dalam diri. Teman-teman sudah paham? Oke, baik teman-teman.
sebelum dengan kelompok kita ini. Jadi ya, mungkin Mbak Maria ingin tanya kepada teman-teman semua, kira-kira kesimpulan yang dapat teman-teman ambil dalam kegiatan atau layanan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini itu apa? Apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Sangat penting ya kepercayaan itu penting untuk membangun kehidupan kita itu ke depannya agar lebih baik lagi. Besar sekali apa yang disampaikan oleh Maura terkait dengan kesimpulan pada bimbingan kelompok kita pagi hari ini. Mungkin yang lain apakah ada yang ingin berpendapat terkait kesimpulan? Jadi sama ya semuanya, jadi sangat biasa sekali kesimpulan yang kalian dapatkan dalam layanan kita pada pagi hari ini. Kemudian dari teman-teman semua ini, apakah ada yang ingin menyampaikan kesan dalam mengikuti bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini? Kesannya apa? Kayak gini terus. Ya. Ya senang Mbak, karena pengenlah kayak gini ada bimbingan kelompok seperti ini biar dapat apa yang tadi disampaikan, biar bisa mengungkapkan isi hati, bisa lebih memahami diri sendiri juga. Oh ternyata kepercayaan diri itu penting dan saya mampu untuk membangun kepercayaan diri. Mungkin teman-teman sebelumnya kan masih bingung ya gimana sih aku biar bisa kepercayaan diri, bisa membangun kepercayaan diri, kemudian dengan bimbingan kelompok ternyata teman-teman itu sudah tahu sebenarnya, mungkin kurang dapat ada keyakinan dalam diri untuk membangun kepercayaan. Terima kasih kesan-kesannya dari teman-teman. Sebelum layanan ini kita akhiri ya, tadi sudah ada yang disampaikan kesimpulan, kesan dan pesan, kemudian mungkin apa sih harapan dari teman-teman untuk kedepannya melalui layanan bimbingan kelompok ini? Lebih percaya diri. Oke, bisa lebih percaya diri aja sesuai dengan tujuan kita ya, harapannya sesuai dengan tujuan kita agar kita mampu lebih percaya diri. Teman-teman semua, apabila selanjutnya kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok lanjutan, kira-kira teman-teman berkenan atau tidak? Mau dari mau ngajak orang lagi ya. Berarti sangat optimis untuk Mbak. Ternyata menyenangkan ya kegiatan seperti ini itu. Ternyata dalam BK itu tidak cuma menangani satu masalah, tapi ternyata kita juga dapat mengungkapkan pendapat dan menambah wawasan serta pengetahuan. Sebelum teman-teman mengikuti tahapan ini ya, ini ada lembar evaluasi hasil, bisa kalian scan nanti, scan sekarang. Kemudian nanti bisa diisi atau nanti diisi di akhir kegiatan juga tidak apa-apa. Atau nanti juga tidak apa-apa. Isinya nanti tidak apa-apa. Di sini sambil mengisi, Mbak Maria mengucapkan terima kasih atas keaktifan kalian, atas pendapat-pendapat yang kalian sampaikan, kemudian teman-teman itu dapat saling menanggapi pendapat dari teman-teman yang lain yang sangat luar biasa sekali, dan dengan pendapat-pendapat yang mungkin kalian itu mampu untuk menyampaikannya dengan baik dan sebaik mungkin. Mbak Maria sangat mengapresiasi sekali. Mungkin kita bisa beri applause untuk diri kita sendiri atas apa yang sudah kita dapat sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian juga Mbak Maria mohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang kurang berkenan dari teman-teman semua. Mungkin karena tidak ada yang
ingin dibahas kembali dan sudah paham ya terkait topik itu sudah bahas di sini dan kedepannya Bapak harap dapat teman-teman semua itu dapat menerapkan cara-cara itu dapat kalian terapkan di kehidupan kalian sendiri. Mungkin itu saja kegiatan ini bisa dilakukan. Kita kan dimulai doa dengan doa adalah mungkin siapa ini? Iya, marah lagi ya. Sih, ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih, mungkin yang mau pulang. Sudah disebut? Belum, berarti ada yang mau